Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Lutfi Aprilianto. Selamat datang di channel saya guys, dan kali ini saya ditemani oleh teman-teman admin Ponokawan, yaitu Lukman, Alicia, dan juga Nurul Min Arifin atau biasa disapa Numin. Ya. Nah sebenarnya ada dua orang lagi ya admin Ponokawan ya. Ada dua lagi. Siapa Edi sama Triani. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu Ponokawan itu apa sih? Nah, Ponokawan merupakan akun Instagram yang berisi konten-konten positif, edukatif, ya, inspirasi penuh dengan insight. Ya, saya kemarin lihat tuh yang terakhir, yang live sama Mbak siapa itu? Tesari ya. Lihat ya. Lihat. Cuma sinyalku elek. Jadi aku Alasan masuk. Ya, hostnya Numin sama Edi kan. Iya. Ya. Tapi aku pengen nanya bentar. Ponokawan itu artinya apa sih? Dan kenapa namanya Ponokawan? Ponokawan itu mungkin teman-teman tahu ini ya, istilah dalam wayang. Ya. Kan ada yang namanya Ponokawan. Kalau di Jawa itu ada Semar, Petruk, Gareng dan lain-lain. Sebetulnya terinspirasinya dari sana sih. Jadi kalau Ponokawan di wayang itu dia temannya para pejuang, temannya para Arjuna dan kawan-kawan kayak gitu. Yeah. Teman dalam arti kata mereka yang menjernihkan, mereka yang mengarahkan, mereka yang memberikan solusi ketika ada masalah kayak gitu. Jadi spirit yang mau diambil dari nama Ponokawan ini, kita pengen jadi teman dalam berjuangnya teman-teman kayak gitu. Kasih teman dalam berjuangnya teman-teman. Iya. Tapi artinya sendiri apa? Kalau kawan kan teman, kalau Pono apa Pono? Pono itu menjernihkan, mencerahkan, Mencerdaskan. mencerdaskan. Iya. Suci lah. Suci. Yang belum follow wajib follow. Ya. Nanti di sini. Ini akun Instagramnya Ponokawan. Ya. Selain juga ada konten, juga ada live IG ya biasanya ya. Ada Live konten. talk, ada live Live talk ya. Itu bahas apa? Random gitu. Isinya tergantung narasumbernya. Bahasanya tergantung hasil rapat bulanan kita. Seperti kali ini. Iya, FYI tadi dia habis rapat guys. Cuman aku colok waktunya buat konten. Tiba-tiba datang. Jadi tergantung sama Biasanya hasil rapat ini. kita ada Tema kayak ya? tema bulanan gitu yang menyesuaikan dengan bulan ini bagusnya bahas apa nih. Nanti di Atau breakdown sama jadi konteks. per minggu-minggu tertentu. biasanya kan setiap bulan kan ada momen-momen ya. Iya. Kayak misalkan apa kemarin pahlawan. Ah. Itu akhir tahun revolusi itu juga. Iya. Nah, ini kan ada tematik itu kita breakdown yang sesuai dengan konten yang ya ciri khas kita kayak gitu. Ya itulah sekilas tentang Ponokawan. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow akun Instagramnya Ponokawan yang ada di bawah ini. Nah, dalam video kali ini kita akan main setuju atau tidak setuju. Nah, tema besarnya sama tentang relation dan tentang karir. Jadi saya udah nyiapin 10 pertanyaan yang nanti siap saya lontarkan ke teman-teman Ponokawan. Dan nanti silakan dijawab setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, angkat ini. Nah, ini memang nggak modal. Nggak modal. Disponsori oleh Disponsori langsung kalau Kober. Emang harus aja cuma setuju dan tidak setuju ya? Iya. Tengah-tengah nggak ada nih? Nggak ada. Harus setuju dan tidak setuju. Paling nanti dikasih alasan. Sama nanti alasannya apa. Nanti aku hitung 1, 2, 3. Kalau setuju angkat, kalau nggak setuju nggak diangkat. Setuju. Nanti baru aku nanya alasannya apa, belum. Nanti aku baru nanya alasannya apa. Barbaran aja. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama guys. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju lulusan S2 lebih mudah dapat kerja daripada lulusan S1? 1, 2, 3. Wah, ini Nggak setuju. kompak guys, nggak setuju semuanya. Kenapa nih, kenapa? Dari itu pintu dari itu. Dari yang di sana dulu aja. Ayo dasar depan guys. Bentar dulu, pokoknya S2 itu lebih tinggi ya, akhirnya lebih gampang dapat kerja gitu.
Iya memang kalau misalkan ini menurut saya ya. Iya, nggak apa. Saya bisa benar bisa salah. Ya betul. Oh ya, ini disclaimer ini objektivitas kami ya dari saya Lukman. Iya, objektivitas kami. Dari Lukman dan juga dari Alicia, dari Memin, dari saya juga. Personal Nanti by mungkin personal. menambahkan. Nanti kalau salah ya mohon maaf, mungkin ada tambahan kecil dari teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Tuh, sepakat. Oke, Jawab. lanjut, Man. Oke, kalau menurut saya memang mungkin secara tingkatan pendidikan jelas lebih tinggi S2 kan. Iya. Secara peluang bisa jadi mungkin lebih banyak. Cuman sih kalau menurut saya selain dari aspek pendidikan itu ada hal lain yang membuat seseorang itu bisa mudah dapat kerja kayak gitu. Oh. Apa itu skill misalkan, apa itu pengalaman, entah itu pengalaman organisasi, relasi kayak gitu. Yang menurut saya itu jauh lebih apa ya, mungkin berpengaruh lah gitu dibandingkan hanya sebatas di apa ya tingkatan pendidikan aja. Menurut saya sih lebih ke sana. Mungkin memang ada pengaruhnya juga ketika tingkat pendidikannya itu lebih tinggi, cuman itu bukan yang utama kalau menurut Kalau Alicia, Kalau aku agak mau maju banget yang ini ya. Tengah-tengah nih. kenapa? Enggak, Ada gini. pengalaman temen atau mungkin Nah, itu juga ya mungkin Iya. ya. Karena secara pengetahuan mungkin, pengetahuan maksudnya circle-nya S2 itu secara skill harusnya tuh dia lebih tinggi, lebih banyak nih secara skill. Otomatis secara circle pertemanan juga akan lebih luas. Karena kan semakin tinggi jenjang, semakin banyak pertemanan dan sebagainya. Iya. Walaupun itu nggak menutup kemungkinan untuk nggak seperti itu gitu loh. Iya. Tapi kan lebih besar kemungkinan untuk seperti itu. Kayak gitu. Nah, akhirnya tuh kalau menurutku sebenarnya tuh juga menjadi lebih mudah ya ada iyahnya gitu loh. bisa lebih mudah. Iya. Jadi Berarti kamu setuju apa enggak nih Iya, ceritanya? maju mundur. Berarti Jadi kamu kalau setuju? menurutku sih sepakat sih kalau aku agak Lebih mudah iya. dapat kerja kalau Iya. S2. Secara kalau dibilang iya. Nggak apa kan ini subjektif kan? Iya subjektif ya. Terus semakin seru guys kalau beda pendapat. Tadi awalnya sih kayak Lukman cuma dipikir-pikir lagi harusnya ketika dia S2-nya harusnya skill semakin besar, wawasan semakin luas, ilmu semakin besar juga mudah pula kayak gitu. Jadi tak rubah setuju deh aku. Tapi kamu tahu nggak sekarang itu banyak perusahaan yang nggak menilai ijazah loh. Iya. Iya kan? Tapi kembali lagi S2 kan nggak hanya ijazah. Circle pertemanan juga bertambah kalaupun misalkan kayak gitu loh ya. Dibanding S1 loh maksudnya gitu. Akhirnya dapat kerja lebih mudah karena circle-nya itu, karena Pertemanan link S2, dari temennya link itu. dan sebagainya kayak gitu. Walaupun S1 pun nggak menutup kemungkinan. Jadi ya Agnes sekarang juga gitu sih. Ada pro kontra nih, Dad. Yang terakhir gimana yang terakhir nih? Setuju atau enggak nih? Tetap pegang teguh nggak setuju? Nggak setuju sih. Nggak setuju. Soalnya emang dunia kerja sekarang itu lebih mengutamakan juga yang pasti harus sarjana. Iya. Yang pasti yang cari kebanyakan sekarang sarjana. Entah S1 atau S2. Iya. Terus yang kedua adalah skill. Karena kan di perusahaan-perusahaan ya utamanya itu kan juga di tes-tes, entah Iya. tes wawancara pakai bahasa Inggris atau tes kecerdasan Iya. gitu. Jadi yang mengutamakan itu bukan S1 atau S2-nya. Tapi skillnya. Tapi skillnya. Iya. Aku kalau ditanyai lebih mudah S2 atau S1 ya, aku jawab sih nggak setuju kalau misalkan S2 itu lebih mudah. Kalau S2 lebih baik itu setuju. Misalkan S2 sama S1 lebih baik akan mendapat pekerjaannya ya S2. Misalkan S1 mungkin ya setara, misalkan apa ya staf gitu. Mungkin kalau S2 bisa jadi manajernya. Oh, Gitu. jadi dalam jenjang karirnya itu lebih mudah. Kalau jenjang karir lebih bagus S2, tapi kalau mudah tidaknya itu Dapat kerjanya. tergantung. Itu Tapi kan juga terasa lebih mudah kan Min ketika dia sudah memiliki skill dan sebagainya. Demikian S1 dia kalau misalkan kerja cuma sebagai apa ya, misalkan kerja. staff atau apa gitu ya, itu dia bisa. Cuma Iya. kalau untuk Peluangnya wis, Peluang masuk, masuknya, peluang masuknya. ya S1 sama S2 bisa dua-duanya. Sama. Iya, sama kan. Tergantung kemampuan. Tapi sekarang kalau misalkan saya dosen ya, Iya. dosen sekarang itu nggak mungkin dari S1. anak S1. Iya. Pasti dosen dari S2. Nah, Iya. lebih tinggian mana? Maksudnya untuk mencari jenjang karir loh ya, akan lebih baik yang mana ya? S2. Iya. Setuju. Kalau Mungkin lebih mudah bisa dua-duanya, Nafsu, tapi nafsu. tergantung ilmu. nambahin ya. Iya, silakan Mas. Tadi sih betul juga tergantung dari karir yang mau dia capai itu apa kayak gitu dan untuk pendidikan dalam jenjang yang kayak gimana. Oke. Cuman kalau misalkan pengalaman saya dalam mencari kerja sebelumnya yang mencari lulusan S2 itu lebih sedikit sebetulnya dibandingkan yang mencari lulusan S1. Dan juga pengalaman kemarin itu yang lebih banyak dilihat itu kayak portofolionya, pengalaman kerja kitanya. Misalkan ada yang orang
pernah dia gimana aja gitu. misalkan dia lulusan desain grafis. Nah, ya oke lah pendidikannya dilihat, tapi karyamu di bidang desain grafis itu apa? Pengalaman kerjamu di bidang desain grafis itu apa? Iya, betul. Akhirnya ya itu yang lebih dijual juga. Tapi ya betul juga kalau misalkan dengan S2 kita bisa memperbesar peluang, memperbanyak ilmu ya bisa. Dan link ya, mungkin tadi kan Alisa bilang link juga kan berpengaruh. Link juga Temen. bisa. Tergantung juga dia S2-nya kayak gimana. S2 yang memang fokusnya mungkin hanya fokus di apa ya, kurang fokus bersosialisasi. Berarti ya kalau gitu kan semuanya tergantung sama personalnya. S1 pun kalau dia semisal dia bagus dalam menjalin jaringan, Ya, ya memang it's iya. okay gitu kan. Malah lebih bagus gitu dari S2. Tergantung personal banyak. Oke, ini tandikan dulu karena udah 12 menit. Padahal ini tahun pertama. Seru ya? Ada 10 pertanyaan lagi. Jadi sabar. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Setuju atau tidak setuju kalau kita berkomitmen atau ta'aruf lah saat masa-masa studi itu tidak baik? Satu, paham nggak pertanyaannya? Ulang. Setuju atau tidak setuju kalau kita itu ta'aruf berkomitmen di saat masa-masa masih kuliah studi itu tidak baik? Tidak baik ya? Ya, kalau kita pacaran tapi kita masih kuliah itu Ya, nggak baik. ya. Nah, setuju atau nggak setuju? 1, 2, 3. Enggak. Pengalaman. Enggak dong. Harus pengalaman dong. Nah, sekarang nemuin. Ya apa, Min? Kalau dari Ini bu di sini. Gak apa-apa. Kalau dari aku sih, kalau misalkan kita masih masa studi, kita tapi udah kayak apa ya, udah menjalin dengan lawan jenis gitu ya, gak apa-apa. Gak masalah. Gak masalah, asalkan ya. Tapi tetap fokus utama kita adalah belajar. Iya. Kita itu kan kayak anak-anak remaja itu kan udah mulai muncul nih kayak perasaan-perasaan ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, untuk melawan fitrah itu gak bisa. Akhirnya ya dikendalikan aja gimana. Kalau misalkan dia memang udah suka dengan lawan jenis kayak gitu, ya gak apa-apa. Asalkan kita, komitmen. asalkan kita paham ya, fokus utama kita itu ya tetap belajar, Bisa bukan untuk mendudukkan lah ya. betul bisa mendudukkan kayak gitu. Gitu sih aku. Lebih baik kita lebih mendudukkan aja gitu. Ya si Oppo, polis. Alasannya apa? Setuju karena Ya setuju tergantung sama orangnya sih. Setuju ketika orang tuh bisa mendudukkannya seperti dan nggak memposisikan. masalah meskipun kuliah tapi sudah pacaran. Kembali lagi anaknya dulu dong. Kalau dia bisa bertahan dengan tujuannya dia yang dipakai untuk apa nih tujuan dia kuliah kayak gitu. Saya tujuan punya pasangannya untuk mendukung dia kah? Ya. Atau justru hanya untuk emosional atau apa ya, hawa nafsu Hawa sesaat nafsu gitu kan. mungkin ya. Kalau emang dia punya pasangan ini untuk support dia dalam hal kebaikan, itu oke lah, nggak masalah, nggak harus nunggu selesai kan. Mesti aku saling support malah lebih bagus. Seperti nggak apa kalau kita itu apa ya menjadikan pacar sebagai support system Kalau aku pribadi sih nggak Iya, apa-apa, masalah ya? nggak masalah. Kan selama tuh hal untuk yang kebaikan loh ya. untuk positif supaya Titik semangat. tekankan di situnya. Ya. Lukman, Ayo masuk. Kayak ditodong gitu. Kalau saya sih sama ya, maksudnya asal bisa mendudukannya, meskipun sebetulnya ini menurut pandangan saya ya, idealnya ya memang fokus kayak gitu. Cuman kan ya namanya gejolak kaula muda kan, Asik. udah kalau Perasaan orang tua gitu ya Anda ya Pak ya. maksudnya Anak muda. ya paham lah, maksudnya kalau udah masuk momen-momennya kan kadang gimana kayak gitu. Justru kalau misalkan mungkin ketika ditahan bisa jadi lebih gak enak. parah lagi. Jadi ya gitu sih, asal bisa ngatur waktunya, ngatur fokusnya, ngatur stresnya, karena kan Dua ya. terkadang bagi ya. iya kebagi juga, dan kadang bisa jadi pemicu stres tersendiri kan. Kalau misalkan Tidak di itu ya salurkan ya. intinya tetap diatur. Nggak harus nunggu mapan berarti. Kalian aliran yang nunggu mapan dulu baru komitmen atau aliran nggak perlu mapan tapi komitmen nggak masalah? Mapan ini apa nih maksudnya? Mapan itu ya tergantung. Setiap subjektif kan punya standar mapan sendiri-sendiri. Kalau mapan pikirannya kayaknya perlu deh itu. Mapan dulu ya. Enggak, mapan karir, maksudnya punya tujuan karir apa, ekonomi apa, nggak harus begitu ya? Kalau masalah mapan adalah standarnya ekonomi kayaknya enggak. Enggak. Iya, saya juga nggak harus mapan. Kan bisa kan berjuang dari nol Bareng-bareng. Yang penting berjuang ya, nggak akhirnya ya wes lah mengalir aja kan gitu, enggak. Yang penting tetap saling mengingatkan ya, untuk apa ya, untuk kebaikan. untuk karirnya itu tetap saling mengingatkan, saling mensupport. Oke, yuk.
Sepakat. Menurut Bapak gimana ya? Gantian dong, ayo. Gimana Bapak? Masa kita nggak bisa kan kita konten kreator nih. Iya. Kan kita tahu pendapatmu. Iya, oke. Menurutku juga sama. Maksudnya itu ya memang ya benar tadi itu kan fitrah manusia kan, tetap lawan jenis ya. Asalkan kita bisa mengelola dan juga sampai berlebihan, nggak sampai dalam arti zina ataupun dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Dan yang penting masih normal aja. Maksudnya? Sesama lawan jenis. Oh iya. Ya kan siapa tahu ada yang planningnya habis nikah, habis sudah beberapa tahun lagi nikah kan nyarinya dari kuliah kan nggak masalah. Siapa tahu teman kuliah ada yang kecantol kan. Sama mungkin ini juga orientasinya tuh penting dalam menjalin hubungan tuh apa. Mungkin kan ada yang nggak benar kan maksudnya orientasinya. Ya, tadi kan ada hawa nafsu atau Ada ya hawa nafsu atau atau cuma iseng-iseng pengen aja. iseng-iseng Itu kan Itu bahaya. kan yang kita pahami pacaran atau menjalin hubungan apalagi tadi pakai istilah ta'aruf itu kan orientasinya ke yang Untuk pernikahan ya, untuk yang serius ya. Bukan cuma main-main guys. Ingat itu. Serius dan support tujuan kita dalam jadi apa? Level A tadi. iya. Mantap. Betul. Lanjut. Setuju atau tidak setuju? Karir yang tidak sesuai dengan jurusan semasa kuliah itu tidak masalah. Karir yang nggak sesuai sama jurusan kuliah itu nggak masalah. Setuju atau tidak setuju? Semuanya setuju ternyata. Karena kalian juga merasakan. Gimana? Yes, Alisa dulu. Ya, Alis. Mohon maaf. Karir yang nggak sesuai dengan jurusan kuliah. Nggak masalah kalau aku. Nggak masalah karena apa ya? Karena maksudku ketika berkarir pun selama itu untuk kebaikan segitu ya. Dan Iya. ilmu kita pasti kepake gitu. Gimana jelasinnya ya? Berarti nggak masalah meskipun Nggak aku masalah. jurusan komunikasi tapi kerjaku jadi fotografer. Daripada nanti ketika kita memaksakan diri untuk tetap terjun di dunia komunikasi tapi ladang dan lahan ya nggak semuanya nggak menyesuaikan atau nggak ada bahkan itu mah kita stres sendiri kan kita kan Maksain gitu ya? terlalu idealis juga nggak bagus gitu kan selama itu masih bisa sejalan dengan ilmu yang kita miliki Iya. bisa kita terapkan ilmu itu dalam lingkungan kerja kita it's okay apalagi itu bisa tetap dalam tujuan kebaikan kayak gitu. Oke. Soalnya Soalnya ini ya, kalau lapangan pekerjaan ya. Iya. Kadang itu orang itu gak mudah gitu loh untuk dapat lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya Iya. kayak gitu. Itu saya yang tak alamin. tapi terang-terang Anda nggak sendirian. Gitu. Iya. Jadi kita tuh harus berkompromi dengan keadaan dulu lah. Iya. Aku membahasakannya kita kompromi dulu dengan keadaan. Dan sementara kita nggak sesuai dengan jurusan kita, ya gak apa-apa. Daripada kita nganggur kan. Betul. Nganggur itu kita buang-buang waktu kayak gitu kan. Eman waktunya kan Iya. kalau kita kerja meskipun nggak sesuai dengan jurusan kan kita punya pengalaman kerja. Bagaimana sih kita itu bisa menyesuaikan dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan sistem pekerjaan kan kita tahu akhirnya Iya, dari situ. Dan nanti tetap kan bisa dicari lagi nanti yang sesuai dengan jurusan kita kalau ingin yang sesuai dengan jurusan. Ya. Itu yang penting sebagai mungkin step by stepnya mungkin. Betul. Ya. Sekarang mungkin di sini nggak apa-apa. Ini mungkin step buat aku melangkah ke yang itu. betul daripada nganggur. Daripada gitu nggak kan. produktif. Betul, nggak produktif nganggur. Atau Gitu. penambahan ketika kayak gini misalkan nggak sesuai dengan lapangan kerja yang karir kita bisa membuat kesibukan kayak Ponokawan mungkin. Asik. Promosi lagi. Jadi nggak harus berkarya dengan apa yang kamu punya kok maksudnya. Jadi kan tetap bisa berkarya di jurusan komunikasi ya di Ponokawan ini. Manfaatkan apa yang ada kayak gitu. Lukman? Kalau aku pertama kalau ngomongin idealnya ya sesuai. Maka dari itu kan istilahnya mungkin perencanaan kita dari semasa sekolah itu harus benar-benar matang supaya ketahuan minatnya di mana. Terus juga arah pendidikannya nanti kemana. Kalau misalkan udah ketahuan minatnya enak kan nanti ketika kuliah juga sesuai dengan apa yang dia suka dan kerja juga bisa menyesuaikan kayak gitu. Cuman kan terkadang yang namanya hidup kan ya berdinamika ya. Iya. Kadang pertama dari aspek minat dulu. Terkadang kan minat juga ya berubah-ubah. Awalnya saya suka A, terus nanti kedepannya suka B kayak gitu. Terus yang kedua juga tadi dinamika pekerjaan. Terkadang
nggak semudah membalikan telapak tangan kalau misalkan kita pengen dapat pekerjaan kita yang sesuai kayak gitu. Paling ya mungkin bisa tadi kayak sementara, jadi kayak stepping ya. Jadi akan berloncatan. Iya, sama juga mungkin cari kesibukan yang mungkin sesuai dengan minat sama jurusan kuliah. Nah, teman-teman ini guys, kita kan ada komunikasi. Jadi mereka ini meskipun ini nggak tahu, kalian semua nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Tapi Kalau aku ada komunikasinya. Sesuai, aku juga Oh, ada. Kan marketing kan. Masih manfaat loh. Masih banyak. Ilmu yang diajarkan di kuliah juga masih Kayaknya tuh kalau aku memahami tuh nggak ada ilmu yang sia-sia gitu loh. Nggak ada ilmu sia-sia, pasti Manfaat itu kepake. pasti ada manfaatnya. Tapi untuk kefokusan sesuai dengan jurusan itu kan mungkin yang belum ada. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini baru 3 pertanyaan. 3 ya? Iya. Yang keempat, setuju atau tidak setuju? Usia ideal menikah adalah 27 tahun bagi cowok dan 25 tahun bagi cewek. Setuju atau tidak setuju? tidak. Tidak. 1, 2, 3. Tidak. Terus berapa dong usia idealnya? Di Pak Lukman? Kalau ngomongin usia ideal menikah lagi-lagi kembali ke masing-masing orangnya ya. Maksudnya Perencanaannya. iya, perencanaannya, kesiapannya dia secara mental, secara ekonomi dan lain-lainnya ya. Mungkin adalah yang mungkin usia yang harus dipertimbangkan kan kalau perempuan maaf ya ada kayak masa reproduksi. ya itu kan perlu dipertimbangkan juga. Cuman dipatok 25-27 kayaknya sih nggak gitu juga karena itu usia-usia yang masih aman kalau Masih aman. 27 bagi cowok masih aman ya? masih aman. Aman terus ya cowok ya? Aman terus kok. Aman terus ya cowok. Kalau cowok aman terus ya. Kalau cewek mungkin 27 ketar-ketir orang tuanya. Apalagi yang tinggal di Desa. kayak kita ya desa-desa Iya, gini desa. ya. Intinya itu sih tergantung kesiapan kita masing-masing sama perencanaan kita masing-masing. Oke. Alisa, Numin silakan. Aku dulu. Kalau aku balik lagi ke kesiapan masing-masing. Jadi kalau misalkan tanya usia ideal nikah ya balik lagi ya. Misalkan ada anak laki-laki nih usia 25 tapi dia itu udah siap secara mental, secara psikologi, secara dana juga dia udah siap. Ya gak apa-apa. Ya, ada juga misalkan orang umur 27 nih belum siap. Misalkan mentalnya itu ya masih kayak emosional kayak gitu kan. Dana juga belum cukup. Nah akhirnya kan ya gak bisa memaksakan umur 27. Jadi kembali lagi ke kesiapan pribadi masing-masing. Itu sih. Terus ya? Kalau aku sih sepakat, cuma nambahin aja. Gini tuh semua kesiapan itu nggak terpatok dengan usia. Kalau aku pribadi ya menganggap kesiapan tuh dari 3 atau 4 hal. Kesiapan secara emosional atau psikis tadi ya, bukan psikis sama ya. Terus secara finansial, secara kesehatan fisik sendiri itu juga termasuk kan juga. Dan pemikiran, pola pikir. Nah, akhirnya keempat itu menjadi patokanku ketika ketika usiamu belum sampai 25 pun ketika 4 hal itu sudah mencapai Itu ya. step yang menurutku siap itu oke lah gitu. Jadi itu sih, nggak hanya usia. Ditolak Siap. Apa? Iya, Alicia udah Loh, paling siap. Dari Ya. bahasanya. Dari bahasanya dia udah paling siap secara mental. amin ya, diamini aja hal Saya baik nambahin kan. ini mungkin ya. Terkadang yang matok gitu tuh sebetulnya ada pengaruh lingkungannya juga sih. Maksudnya Oke. kayak entah itu Orang tuanya, orang tua, budaya. atau budaya Budaya masyarakat. Sebetulnya ya apa ya kalau misalkan dipaksa harus di usia segitu sedangkan kitanya belum siap ya kan malah beresiko kayak gitu. Betul banget. Jadi tolak ukurnya memang bukan usia ya. Jadi menikahlah ketika memang sudah benar-benar siap yang 4 hal tadi kata Alicia. Jangan karena dipaksa atau karena Jangan karena ingin dan jangan karena dipaksa, tapi menikahlah ketika siap. Siap. Oke, lanjut. Mau nanya 5 sekarang? Ya, sekarang udah 5 Pak. Terus sampai lupa. Ada nasibnya ya. 5. Setuju atau tidak setuju? Gaji bukanlah hal utama yang dipertimbangkan dalam memilih karir. Setuju. Paling tinggi nih, paling tinggi. Paling tinggi nih. Iya. Apa terusan yang dipertimbangkan utama? Alisa Sorry. dulu, Alisa. Yang paling tinggi. Kalau Berarti bukan gaji yang utama ya? bukan, Terus apa? tergantung personal ya. Kalau aku pribadi karena gini, di tempat itu bisa nggak buat kita lebih berkembang lebih baik lagi.
kebermaknaan juga itu. Percuma kalau gaji tinggi tapi kita tertekan, nggak nyaman pertama ya, terus kita nggak bisa diberikan lahan untuk berkembang lebih baik lagi, dan kita nggak bermanfaat di situ, dalam artian jenuh lah ya. Kita kan dididik di lingkungan kuliah yang seperti itu, yang ya menjadi masyarakat yang memberikan kemanfaatan, tapi di dunia kerja kita dituntut untuk uang. Aduh, pusing kayaknya itu. Meskipun puluhan juta, jujur ya, 20 juta misalkan per bulan, tapi meskipun itu tidak buat berkembang, tetap nggak kamu terima. Mungkin di awal akan tergiur. Oke. Mungkin di situ. Ya. Tapi kembali lagi, bertahan berapa lamakah di dalam situ? Nah, itu yang pertanyaan. Karena kenyamanan menurutku, kenyamanan dan sesuai dengan tujuan kita pegang itu akan menjadi berpengaruh terhadap semuanya. Jadi pasti nanti akan kuat-kuatan aja berapa lama dengan uang yang kita miliki. Mungkin gitu. awal-awalnya kayak, wih, besar. Iya pasti, nggak munafik lah ya. Kalau aku juga pasti, apalagi di tuntutan usia sekarang ini ya, quarter crisis Lagi DU ya. itu pastilah Lagi butuh akan, duit. wah iya nih gitu. Tapi kembali lagi, pikirnya kan harus pola jangka panjang juga. Iya. Itu godaan kita lah ya. Jadi kalau menurutmu hal utama apa yang dipertimbangkan dalam memilih karir? Berarti tadi. Seberapa besar lahan pekerjaan memberikan kita untuk kesempatan Jadi, belajar dan berkembang baik. lebih lagi gitu. Dan kebermanfaatan itu di kita sendiri ketika bekerja di dalamnya, itu sih. Biasa sekali. Lukman mau duluan atau Lumin? Kalau saya sih yang utama mungkin ini ya, kecocokan sama minat atau apa yang disukai, meskipun mungkin itu bukan jadi kayak minat utama gitu. Iya. Tapi selagi masih cocok, kayak misalkan ya, ini pertimbangan saya kenapa ngambil marketing, karena masih ada komunikasinya kayak gitu. Selagi masih cocok, ya itu yang saya ambil sih. Karena ya betul tadi sih, kadang kan memang gaji itu apa ya, menggiurkan kan di awal-awal, tapi kan dalam bekerja itu ya butuh ketahanan juga, butuh totalitas juga kan. Maksudnya percuma kalau gajinya besar, tapi karena situasinya nggak bikin kita nyaman, akhirnya kita nggak bisa apa ya, mengeluarkan potensi kita secara optimal kan. Kalau gaji besar mah kan jadi bandar narkoba juga gajinya besar. Nah, bener. Akhirnya kan dia jadi gajinya besar. PSK. Nah, lebih bilang misalnya. Maksudnya berarti bukan itu yang utama. Makanya kan udah bertahun kan. Iya. Jadi gaji bukan. Iya. Iya, Uang bisa dicari lah, tapi kan kebermanfaatan dan kenyamanan dalam kerja itu loh. Itu yang sulit. Betul. Lumin mungkin Sama. apa? Sama apa? Oke. Kita butuh alasan. Oke. Ya gaji emang bukan yang utama ya. Iya. Soalnya kan yang pertama, yang pastinya yang kita minati sih harusnya. Yang kita minati, yang kita itu nyaman di situ, dan juga kita itu bisa berkembang di situ. Terus kita juga bisa ngasih manfaat di situ. Gitu. Nah, keenam, setuju atau tidak setuju? Ini relation nih guys. Kalau hubungan LDR akan berpotensi besar kandas di tengah jalan. Kalau LDR akan berpotensi besar lah ya, kandas di tengah jalan. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Tidak. Lebih besar ya? Iya. Haris ya. Aku sepakat. Sepakat. Berarti kamu nggak suka LDR? Aku pribadi Iya. nggak bisa. Hai. Iya. Nggak apa kan? Enggak. Kan emang love Intinya perlu language. dikajikan. Ini kayak nggak apa? Nggak suka dan nggak bisa dari Love dulu. language-nya orang kan udah beda kan? Bener. Aku juga nggak bisa kalau Nggak itu. bisa. Kita kan nggak perlu merasakan ya. Membayangkan aja kayaknya Iya, nggak bisa deh nggak kayak bisa. gitu loh. Gitu. Karena memang berat. Berat. Apalagi kita orang yang butuh tempat untuk cerita, nah itu nggak bisa. Kalau aku pribadi loh ya. Iya. Berarti kamu nggak setuju kalau misalkan LDR itu akan berpotensi lebih besar Kalau di kandas? aku besar sekali. Tapi umumnya, Kalau di aku. masyarakat umumnya. Iya sih, lebih Kayaknya sepakatnya lebih besar. iya, lebih besarnya iya. Sebenarnya kalau dibilang sepakat banget juga enggak, tapi besar kalau aku maunya iya kan. Soalnya apa ya? Karena tergantung orang yang lagi sih. Ada orang yang bisa bertahan dengan kondisi yang seperti itu, malah dia menganggap semakin besar quality time-nya. Ketika bertemu semakin bagus dan sebagainya. Tapi nggak sedikit juga kayak gitu loh. Akhirnya ya apa ya? Aku juga nggak bisa memutuskan sepakat atau enggak. Tapi gitu. potensi besar. Iya kalau dari sudut Iya. kacamata aku loh ya. Oh, kan ini subjektif kan? Ya subjektif. Kan? Ya, LDR apakah berpotensi besar kandas? Lukman?
Saya sih yakin banyak orang yang setuju, cuman saya pengen ngasih optimisme buat pejuang LDR. Woi. Soalnya apa ya, emang Soalnya udah pernah LDR juga, Man. Nah, apa ya, memang kalau ngomongin ancaman mungkin lebih besar kan dibandingkan sama yang gak LDR, tapi lagi-lagi sih kembali ke personalnya masing-masing kayak gitu. Memang banyak yang kandas, tapi nggak sedikit juga kok yang berhasil kayak gitu. Banyak lah ya, teman-teman kita atau mungkin dosen-dosen kita yang apa yang nikahnya itu sama orang luar Surabaya misalkan, atau bahkan luar pulau. Jadi ya intinya kembali ke komitmen masing-masing, perencanaan masing-masing, dan yang penting juga penyelesaian konflik masing-masing. Karena salah satu tantangannya LDR kan Orang ketiga. itu juga salah satunya. Tapi selain itu juga Jarak, ruang, dalam rindu. cara penyelesaian konfliknya ya otomatis juga sama kan sama yang Iya. di dalam kota. Akhirnya ya harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan dibangun dengan baik. Tapi potensi Iya, potensi. gimana? Potensinya memang ada, cuman lagi-lagi kan mungkin yang LDR udah banyak tuh dapat masukan yang pesimis-pesimisnya. Nah makanya saya pengen kasih nih yang Kasih yang optimisnya tuh masih optimis. bisa kok. Berarti seharusnya besar. Nah, kamu membuat orang itu lebih Iya. pikir positif gitu kan intinya ya. Banyak kan ngomong biar apa ya, berpandangannya seperti itu kan. Aku pengen kasih yang ini, tenang Yang kok lain. meskipun ancamannya ada kayak gitu, tapi masih bisa kok. Masih bisa. Masih bisa guys, buat teman-teman yang LDR. Semangat. Semangat ya, pejuang LDR. Mumin, Kalau aku balik lagi ke ini pasangan itu ya. ya. Jadi meskipun LDR, tapi kalau dia itu bisa apa ya, saling percaya, Oke. ya aman aja. Aman-aman aja. Terus juga mungkin bisa juga menyempatkan waktu untuk saling berkunjung. Mungkin kan ada cara-cara kayak gitu. Tapi kan LDR biasanya tuh mungkin setahun berapa kali lah. Apalagi kalau jauh banget. Apalagi kalau coba. Ya tergantung juga sih. Kan sekarang itu ada video call kayak gitu kan. Ada kayak gitu-gitunya loh kan, banyak teknisnya loh untuk menyiasati hal kayak gitu. Oke. Lebih ke pribadinya masing-masing gimana menyikapi, misalkan ingin ketemu sama pasangan tapi nggak bisa kan, ya udah pakai video call dulu, atau nanti atur waktu buat saling berkunjung kan gitu kan. Sama beda kan ya LDR zaman kita sama zaman kakek nenek kita kan. Iya. Kalau zaman sekarang kan ya ada teknologi. Curiga lagi di mana? Sherlock kayak gitu. Tapi kan dipalsukan bisa. Oh iya bisa sih dipalsu. Wah, pengalaman. Ke masing-masing. Teman cerita. Oh. Teman pernah cerita. Oke lanjut, jadi ini memang ini penuh dengan pro dan kontra ya guys ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Dan kita kembalikan ke masing-masing individu. Ya, betul. Selanjutnya yang ke kira 7 ya. Nggak tahu keberapa. Aku nggak tahu kepada pasangan lupa. Ini gimana sih bapak ini? Setuju atau tidak setuju dengan statement di bawah ini? Ini ada statement, kalian setuju apa nggak setuju? Jangan pacaran sama sahabat sendiri, karena kalau kamu putus, kamu akan kehilangan dua satu sekaligus. Pertama, sahabat, dan kamu akan kehilangan pasangan. Setuju atau tidak setuju? Nah, seru ini. Satu. Sudah kayak ngono. Siap? Aku bingung. Ya apa ya enak ya, terus. 1, 2, 3. Wah, ada yang setuju guys. Jangan-jangan? Enggak. Jangan-jangan. Aku setuju deh, biar berbeda. Oh, jangan ngono ya. Harus sesuai dengan itu. Soalnya bingung juga ya. Aku Enggak setuju kan? nggak setuju sih. Kenapa? Soalnya ini apa namanya, kan kita kalau namanya teman ya tetap bisa jadi teman gitu loh, meskipun misalkan Meskipun putus. oh kan tetap bisa putus dengan baik-baik kayak gitu kan. Ya udah, jadi kan bisa jadi teman meskipun ada apa namanya dulu misalkan ada relationship gitu kan, ada hubungan, tapi sekarang ya bisa lah. Iya. Tapi berapa persen? Banyak loh orang itu habis hubungan ya, terus putus, terus jadi kayak musuh. Iya sih. Pernah nggak? Pasti sering kan? Sering. Sering. Nah itu gimana? Kamu akan kehilangan dua orang sekaligus loh. Kamu kehilangan sahabatmu juga loh. Yang dulu kamu sering sharing ke dia, tapi karena hubungan ini, akhirnya ya seperti itu. Masih nggak setuju? Atau berubah pikiran? Ya Pak. Oh, itu kayak Ini yang setuju aja dulu. Ya, Kamu setuju nggak? Kamu sih setuju dulu. Enggak, aku nggak setuju. Gimana, gimana? Setuju nggak setuju.
Gila mesti pelin-pelan. Harus yakin. Enggak, aku aslinya nggak setuju sih. Ini kayak pesimis. Nggak setuju sih. Ini kayak pesimis. Nggak setuju sih aku. Karena Iya. apa? Seharusnya ya kalau dia udah dewasa, udah memikirkan konsekuensi ketika dia memilih untuk dua status sama dia. Iya. Dua status. Akhirnya seharusnya kalau dia udah memilih oke, mau deket dengan sahabat, dia harus komitmen dan dia harus ketika udah putus misalkan, dia harus terima dong akan ada perubahan sikap antara dua sahabatan ini gitu. Tetap profesional. Nah, Sebagai sahabat ada ya. Sebagai sahabat harus profesional. Bisa membedakan mana yang hubungannya dengan si mantan, mana Iya. yang hubungannya sama walaupun pasti susah Min, ya Susah, pasti susah. bisa apa ya membedakan gitu loh. Walaupun pasti akan berubah gitu Ada kan. hal something yang itu nggak kayak dulu. Ya sekelas dulu Iya, nggak gitu kayak kan. dulu. Apa sih ada kayak gitu. Nah, akhirnya aku lagi Tapi kan nggak sampai kehilangan dua-duanya, gitu kan bisa. Tapi kan ya kalau kehilangan sih ada orangnya tetap ada, tapi kayak rasanya itu loh. Nah, Ya kan Interaksi, namanya feelnya. bisa dikelola sih. itu akhirnya nafsi-nafsi kan. Iya. Kembali lagi ke kalau ya dari awal kalau dia memilih untuk dualisme dua status tadi, maka dia harus terima konsekuensi. Kalau Satu loh. Karena kalau sahabat jadiin pacar, ya dia nggak sahabatmu lagi tapi dia jadi pacarmu. Masa bisa Bisa. sahabat bisa. Gimana? Loh, karena ketika Pengalaman. Alicia ini player. Orang-orang. Oh iya, saya Player player Mobile dalam Legends. dunia Player dalam Mobile dunia Legends. bisnis berbuahan mungkin Oh, ya. iya. Nah, kalau menurutku ketika kita pasangan itu juga jadi sahabat. Justru kalau menurutku pribadi ketika pacaran atau dekat dengan Iya. sahabat itu juga jadi salah satu hal yang menyenangkan ketika kenapa ya dia udah dekat dengan kita, dia tahu apa yang kita Mau ya. rasakan dan sebagainya lah. Mungkin menurutku adalah gak masalah asalkan kamu bisa dewasa dalam memilih itu, harus berani ambil konsekuensinya. Oke. Lukman, Jadi saya apa? Gak setuju. nggak setuju. Setuju, kita segitiga nggak setuju aja. Saya gak setuju karena ya bisa jadi juga gak kehilangan keduanya, gak kehilangan pacar maupun sahabat. Meskipun memang mungkin di awalnya ada perasaan gak enak, terus juga gak seluas biasanya, tapi menurut saya itu soal waktu sih. Kalau emang benar-benar sahabat ya dari awal benar-benar sahabat akan ada waktunya mungkin dia bisa klop lagi. Kalau menurutku ya. Dan saya juga sengaja gak setuju karena khawatir dengan adanya statement ini orang-orang jadi takut buat menjalin dengan sahabat. Biasanya, benar. Padahal sebetulnya itu hal yang bagus loh kan, misalkan kita bisa dengan sahabat kita itu kan udah saling kenal, udah ada kecocokan. Dan kan juga ada sih, aku tadi pengen ikut nih. Ya kan juga ada sih orang bersahabat terus nggak usah kan orang bersahabat terus pacaran terus nikah. Ada tuh, ayo dia, sebetulnya lupa. Iya, Iya. maksudnya tuh endingnya nggak selalu putus gitu loh. Iya. Juga ada yang berhasil sampai jenjang pernikahan. Berarti Kalaupun bukan putus gak selalu bermusuhan. Iya. Meskipun yang namanya putus pasti ada masalah ya, tapi nggak selalu bermasalah ke depannya gitu. Oke. berarti bisa jadi nggak kehilangan sosok sahabat dan sosok pacar, tapi Justru menambah malah mendapatkan. mertua. Begitu kan? Iya. Oke, lanjut guys. Nah, ini agak debatable ini kalau menurutku ya. Setuju atau tidak setuju saat kita PDKT dengan lawan jenis, kita boleh PDKT ke 2, 3 atau lebih orang sekaligus. Paham nggak maksudnya? Paham. Tapi perlu dipertegas dulu dong, PDKT ini maksudnya gimana? Ya kayak kita Kayak itu. kita juga ini pendekatan nggak termasuk. Ya enggak tuh. Pendekatannya dia maksud itu ya pendekatan kayak Udah hati ke hati. pemetaan, dari hati ke hati, pemetaan. Udah mulai. Deketin. Mulai cek-cek. Aku nggak Iya, setuju. iya. Iya. 1, 2, 3, Enggak. semuanya nggak setuju. Berarti harus 1. Ya, pendekatannya menurutku ini ya sudah mulai kayak dari hati ke hati, udah mulai pendekatannya intens dalam Ya. artian instan nih ya, udah setiap hari tanya dan sebagainya. Yang jangan dong. Tapi belum taruh, belum komitmen. Iya. Tetap
Tetap nggak boleh. Kalau aku pribadi ya, Iya. itu ya selesaikan dulu. Kalau misalkan dia sudah kedekatan satu orang, kalau misalnya nggak cocok, ya udah cut dulu, baru pindah ke lain. Baru lagi. pindah ke lain. Jangan ini Jangan belum cut, bareng-bareng. nyabang jangan dong. Efeknya apa? Efeknya banyak Jadi ikan yang terjaring. ada yang di PHP-in, Ke ghosting. PHP-in. Meskipun belum komitmen. Iya, Ya, nanti kan kasihan kalau si cewek ini ternyata mulai muncul nih benih-benih. Ternyata si laki-laki ini, Ini kira orang. ternyata si si laki-laki ini tuh ini berdekatan sama anak yang lain juga. Kalau aku Satu-satu dulu aja. Satu benar dulu aja. sepakat. One by one. Cut kalau udah nggak sesuai, putus pendekatan, ganti lagi. Jangan dirampel Jangan semua. dirampel. Jangan dirapel. Iya, setuju. Karena biasanya kan yang ngelakuin kayak gini laki-laki. Enggak, maksudnya Alhamdulillah. kan jarang kan. Iya, iya, tapi jarang ada. perempuan aktif kan. Ada. Ya, Tapi Iya, ya, ada, tapi ya kalau memang- dibandingkan biasanya banyaknya laki-laki. Iya, iya. Nah kalau laki-laki melakukan pendekatan ke beberapa perempuan, Iya. ya tadi si potensinya kan baper karena kan perempuan terkadang Emosionalnya lebih ya tinggi. jadi dia kasihan lah maksudnya bisa jadi nanti muncul semuanya yang dipilih satu yang selainnya Enggak. merasa di PHP-in terus juga depresi bunuh diri kan ya. tahu tuh. Ya, bisa jadi kan ada Betul. depresi sampai gimana Ada. Ya itu sering kali gitu sih, itu juga bener. Apa kayak debatable gitu loh. Iya. Maksudnya karena banyak merasa anak cowok itu mikirnya, lu kan nggak apa-apa, kita kan cuma menang milih dalam artian, ya pendekatan harus dong, tapi ya jangan gitu. Oke, pendekatan boleh. Dia pastikan selesaikan dulu satu orang, kalau udah nggak sesuai ya pas putuskan. Oke, maaf kita nggak bisa lanjut pendekatannya, aku ganti yang lain ya. Itu kan bisa sih. biasanya laki-laki yang kayak gitu tuh dia pengen dapet cadangannya atau serapnya gitu. Iya, Lah betul. emang kita betul. cadangan. Emang kita cadangan. Enggak, maksudnya tuh gini, jadi Lah emang kita iya spare part paham. gitu. Nah iya Iya paham. Kayak makan. makanya ini keliru kan laki-laki kalau memandang perempuan kayak gitu kan Iya, seolah-olah dia iya. kayak barang atau apa. Nah, makanya itu emang dia tuh mungkin sebagai cowok yang kurang pede kayaknya ya, akhirnya dia butuh cadangan. Seharusnya kalau dia pede emang nggak butuh cadangan, ngapain? Yakin lah, masih ada yang terima nih sama Iya si dong. dia nih. Atau mungkin perempuannya masih abu-abu. Maksudnya tuh cocok nggak ya? Aku punya B aja lah. Siapa tahu nggak cocok bisa B. Ya, tapi pasti banyak negatifnya ya kalau kayak gitu. Iya. Efeknya itu loh. Efeknya tuh yang bikin itu ya. Berpanjangan. Negatif itu ya. Dia bisa dapat stempel, oh dia playboy Playboy. atau Player. player lagi keluar tuh. Lanjut. Nah ini yang terakhir dan mungkin aku tahu pasti kalian tidak akan sepakat semuanya. Udah diramal nih. Setuju atau tidak setuju, harta adalah indikator kesuksesan karir. Apa? Ya, Harta adalah indikator kesuksesan karir. Oh enggak. Tidak setuju? Kenapa? kita kan udah punya satu pemahaman sendiri ya bahwasanya karir yang sukses itu adalah karir yang bisa ngasih manfaat ya buat masyarakat. Dan ya ukurannya memang bukan harta, biasanya dari apa yang kita lakukan di pekerjaan kita itu yang ada kaitannya langsung kayak gitu dengan masalah di masyarakat. Atau kalaupun misalkan dilihatnya dari materi, bukan banyaknya harta yang kita dapat, tapi berapa banyaknya harta yang bisa kita kasih kayak. Jadi bukan si hartanya itu sih yang jadi ukuran, tapi kebermanfaatan dari karir yang kita pilih. Manfaatnya ya, bukan harta ya. Yuk. Jadi meskipun kamu tuh kerja tapi hartanya nggak seberapa, tapi manfaatnya besar, yaitu bisa dikatakan sukses. Meskipun secara harta tidak seberapa. Ya, Iya. Alicia mungkin satu nomor? sepakat. Ya apa? Ya itu bahwasanya kesuksesan seseorang itu nggak dilihat dari hartanya gitu. Percuma kita banyak harta tapi kontribusi kita di masyarakat dalam pemecahan masalah nggak ada. Orang lain kan juga melihat kita nggak akan ngereken gitu loh, nggak akan peduli dengan kita gitu. Terus siapa gitu kan. Kecuali kalau kita punya harta sedikit pun atau tapi dia keberadaan kita bisa memberikan pemecahan Manfaat. masalah atau manfaat bagi orang lain, itu pasti lebih bermakna lah hidupnya. Oke, Mumin? Ya sih, karena kan sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat ya. Wes. Tapi bukan manusia yang berharta. Wah, asik. Tapi bukan berarti akhirnya kita Nggak usah berharta. Bukan. bukan ya. Tapi ya
orang muslim tetap lah kita kaya ya harus. Kenapa? Karena dengan orang muslim kaya kan banyak bisa membantu Membantu. yang lain. Yang penting kan tujuannya itu bukan mengejar harta, Betul. tapi harta ini alat untuk kita mengejar akhirat, Betul. pahala. Kita harta itu bisa kita manfaatkan untuk membantu yang lain. Kaya juga nggak apa-apa. Soalnya kalau kita yang nggak kaya, nanti kita yang malah yang dikasihani orang loh. jadi lebih baik kita itu yang bisa membantu Orang lain. Gitu kan. Betul sekali. Benar, sepakat. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya juga banyak ya. Iya. Abu Bakar, Utsman, Umar itu kaya-kaya Jadi, semua. loh. orang muslim tuh harus kaya. Tapi kayaknya Tujuannya untuk dimanfaatkan. akhirat, Pak. Tuh. Ya bisa bantu orang lain, Rek. Gimana kita bisa bantu orang lain kalau kita sendiri aja nggak mampu? Iya. Ayo. Benar, sepakat. Tapi bukan tolak ukur karena kita sukses itu Betul, bukan bukan harta. tolak ukur dalam kita apa ya Sukses karir itu ya. Oke teman-teman, itu dia 10 pertanyaan ini lumayan panjang ternyata nggak nyangka ya. Bisa 50 menitan. Nanti nggak tahu tak buat 2 part apa jadi 1. 5 menit aja. Jangan dong. Ini seru soalnya. Spoilernya dong. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman Ponokawan, buat Lukman, Alicia, Mumin. Terima kasih banget karena udah nyempetin waktunya buat konten pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan see you next on the next video. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan share jika kamu merasa ini bermanfaat. Oke, karena Supaya ini ada AdSense. Supaya sense. jangan dibuka dong, jangan dibuka. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.